Halo, balik lagi di Mulki Only dimana kita bahas mainan suka-suka. Nah, kali ini kita akan review Hage Gundam Dynamesh dari Hongli. Gundam Dynamesh adalah salah satu main mobil suite dari seri Gundam Double Oracer season pertama yang dipiloti oleh si Lokon Stratos. Yang kemudian di akhir-akhir season itu si Lokon Stratosnya mati dan Gundam Dynameshnya juga hancur. Nah, dia adalah salah satu dari 4 Gundam si Celestial Bay-nya. Dan ini adalah si Hage Gundam Hongli-nya. Gimana reviewnya? Langsung aja kita lihat. Ini dia box artnya untuk si Dynamesh dari Titi Hongli. Yang udah kelihatan banget sih. Ini tulisannya Dynamesh kayak gini, dan ini dia si Dynameshnya, Gundam Dynamesh. Dan di sini tidak ada lambang si Titi Hongli-nya. Jadi cuman ada polosan kayak gini ya. Dan kalau misalkan kita lihat pinggirnya nih, cuman ada kayak gini doang, tampak depan dan tampak belakang, dan satu adalah action pose-nya nih kayak gini. Dan tulisan Dynamesh gede kayak gini. Dan di sampingnya ya tulisan Dynamesh kayak gini juga nih, gede kayak gini. Dan di sampingnya cuman action pose-nya kayak gini dan kayak gini. Sama di sini ya. Cuman itu doang. Ini dia runnernya. Yang pertama itu runner warna putih kayak gini dan kuning. Kuningnya nggak terlalu bagus ya. Dan ini yang tadi copotan dari runner A-nya ya. Dan ini runner B-nya yang udah copot-copot, banyak banget yang copot. Ini kualitas plastik kurang bagus. Di sini juga ada yang copot kayak gini ya. Dan ini dia PC atau bukan ya? Dan ini PC-nya. Kemudian kita dapat stand base-nya, dan yang terakhir tidak lupa ada stikernya kayak gini. Yang pertama gue bahas adalah manual booknya yang jiplak banget dari Bandainya. Jadi ini sih jelas banget dan gak bikin bingung sama sekali. Enak banget lah. Nah, yang jadi masalah adalah kualitas plastiknya yang hancur banget. Gak enak banget nih kualitas plastiknya. Kemudian snafitnya juga parah banget. Snafit itu keras banget. Sampai ada bagian beberapa join yang sama sekali gak bisa digerakin. Langsung aja kita lihat detailingnya seperti apa. Mulai kita dari kepalanya, yang visornya itu stiker, kemudian matanya juga stiker. Cuma stiker di matanya agak luntur sedikit. Kemudian ini bagian hijaunya nih, ya lumayan lah. Ini lumayan. Nah, cuman di bagian belakangnya ini, nah ini ada sim lainnya nih. Kelihatan banget sim lainnya. Oh ya, bagian hijaunya tadi kelihatan banget numbaknya sih. Dan warna hijaunya agak gimana gitu. Nah, di sini stiker semua nih. Ini bagian-bagian hitamnya itu semuanya stiker. Cuma stikernya kurang bagus, jadinya kelihatan agak kurang rapi. Si kuningnya ini kuning, itu bukan stiker tapi part ya. Kemudian kita lihat bagian belakangnya seperti ini. Jadi garis-garis detailingnya nggak terlalu tegas, jadi agak kurang detail nih. Gue yakin kalau misalkan aslinya itu pasti keren nih. Ini garis belakangnya, pantatnya begini nih, agak aneh gimana, dan kelihatan banget sih numbaknya sih. Terus kita lihat, nah di sini sim line-nya parah nih. Tangan sini parah sim line-nya. Kemudian kita lihat juga ini sim line-nya parah sih gue bilang. Ini parah banget sini. Kemudian di bagian belakangnya, nah ini yang paling parah sih gua. Nah, ini kelihatan kayak gini. Berkali-kali gue rapetin juga nggak rapet nih. Dan ini yang paling parah nih. Udah mah susah buat dirapetin, dan simlan yang nggak kayak gitu. Mungkin kalian harus motong male dan female-nya. Nah, ini juga nih parah banget nih. Ini juga di sini ada, dan ini gue nggak motong sama sekali. Jadi pengen ngeliatin gimana sih kualitas sebenarnya nih. Yang saking parahnya nih si sim lainnya. Untuk si numaknya di bagian putih sih nggak kelihatan sama sekali. Cuma untuk di bagian hijaunya nih kelihatan. Ini stiker di sini, ini juga stiker. Ini
kakinya seperti ini. Ini kakinya sih lumayan bagus ya, dan detailnya juga lumayan. Apalagi detailnya untuk bagian bawahnya ini seperti ini. Nah, itu dia untuk detailingnya. Kalau misalkan menurut gua garis-garisnya itu kurang tegas ya. Jadi mungkin kalau yang aslinya pasti lebih tegas lah daripada ini. Warnanya itu yang hijaunya agak kurang bagus ya. Jadi agak gimana gitu kalau gua ngelihatnya ya. Dan kuningnya juga kuning seadanya kayak gitu, nggak kelihatan tegas. Nah, untuk masalah desainnya sebenarnya desainnya keren sih kalau misalkan menurut gua ya. Desainnya aja yang keren. Cuman kalau misalkan warna dan detailnya, kemudian simline dan numaknya itu parah sih. Aduh, mungkin dengan harga yang 110.000 sampai 120.000 nih, kalian gue saranin untuk beli yang aslinya aja, karena aslinya itu cukup murah juga, cuman seharga 180 ribuan. Jadi bedanya itu nggak nyampe 100.000 juga sebenarnya. Ini tampak belakangnya seperti ini, unik ya. Brace belakang itu pantatnya kayak gini, dan dia bisa ditutup seperti ini sih. Jadi ada mode shieldnya seperti ini. Nah, ini pose andalan, pose snipernya si Gundam Dynames. Cukup keren sih pose ininya, dan ini pose sniper juga sih. Kita lihat tingginya berapa, ternyata tingginya itu sekitaran 12 cm aja. Jadi ini tinggi Gundam rata-rata. Nah, kalau kita bandingkan dengan si RX-78 ya, dia itu setinggian ya. Nah, cuma karena mungkin bahunya itu agak runcing, jadi kelihatan agak lebih tinggi. Padahal mah kalau misalkan setara kepalanya itu sepantaran persis. Dan kalau kita bandingin dengan si HG Gundam Unicorn, dia itu kelihatan kecil banget. Ya, mereka kan 12 cm, Unicorn itu 15 cm. Jadi ya gedean si Unicorn lah. Dan jauh gagahan Unicorn. Walaupun dia si Unicornnya itu gue bikinnya dari daban. Kemudian kita bandingkan dengan figure standar Kamen Rider Kabuto yang senangan gue nih. Dan jauh sih, jauh kerenan Kabuto kemana-mana ya. Next kita lihat artikulasinya. Nih joinnya itu seret banget. Saking seretnya ada beberapa bagian yang susah untuk digerakin, dan dia itu kokoh banget untuk diberdiriin tanpa stand base. Kemudian artikulasinya, kepalanya bisa ke atas ke bawah. Diputer ini agak susah karena dia mentok di kerahnya. Patah kiri patah kanan bisa karena dia ball join ya. Kemudian ini bisa dikeluarin, masukin. Tangannya, bahunya bisa ke depan ke belakang, bagus nih, kayak butterfly join kayak gitu. Kemudian bisa diputar 360 derajat seperti ini, dan rengkangan tangannya bisa jauh seperti ini. Kemudian lengannya bisa diputar seperti ini, dan bisa ditekuk hanya sampai 90 derajat, lebih dikit ya, lebih lumayan bagus lah. Kemudian nah, tangannya bisa digerakin ke depan sedikit, dan ini dia yang gue ceritain. Tangannya itu sama sekali nggak bisa diputer, saking seretnya nih. Jadi harusnya sih gue amplas dulu, terus agak dikecilin baru bisa tuh. Nah, ini bisa digoyang ke depan ke belakang kayak gini, dan bisa diputer bagian sini. Kemudian bagian sini bisa ke belakang seperti ini. Kemudian ini bisa digerakin ke depan ke belakang seperti ini. Bagian bawahnya juga sama, bisa digerakin ke depan belakang atau dibuka seperti itu, dan bisa digerakin ke depan jadi shieldnya. Nah, di pinggangnya sama sekali nggak ada artikulasi, cuman bisa diputar kayak gini doang. Cuman bagusnya dia bisa diputar sampai 360 derajat.
Hoistnya bisa kita gerakin ke depan. Dan ini dia nih, bagian hoist belakangnya sebenarnya harus bisa digerakin karena dia ball joint, cuma nggak bisa digerakin sama sekali karena saking seretnya. Gue takut patah aja itu. Nah ini dia ball joint, jadi rengkangannya cuma sedikit aja. Biasanya kalau misalkan bandai rengkangan itu lebih jauh, walaupun dia ball joint ya. Nah ini kedepannya segitu, ke depan ke belakangnya segitu. Ini tekukan kakinya, ini bagian kaki atasnya itu seret banget, jadi gue harus hati-hati nih. Agak ngeri sih. Nah ini dia nih bagian belakangnya, bagian tekukan kakinya bisanya segini. Pelindung kaki bisa digerakin ke atas ke bawah, kakinya ke atas ke bawah seperti ini, kan ke samping juga bisa karena dia itu ball joint. Aksesoris pertama kita dapat si senapannya seperti ini, dan kalau misalkan menurut gue ini detailingnya lumayan sih kalau ini ya. Di sini sebenarnya ada pegangan ya seperti ini, cuma itu sering copot-copot, jadi gue copotin aja sekalian. Nah ini, nah harusnya bisa seperti ini nih. Nah buat nanti pegangan tangan satunya, dan ini lulus banget. Cuman itu gue nggak salah potong ya, dari sananya emang kayak gitu. Ini si kekerannya itu ada stikernya, dan ini bisa diganti. Cuma sayang ini gantinya kenapa jadi warna putih ya? Kenapa nggak warna senada aja gitu? Ini mode untuk snipernya nih. Oke, ini nanti kita bisa simpen dia di di pundaknya dengan slidingin di sini nih. Wes, copot. Nah kayak gini nih, jadi nyimpennya tuh cuman kayak gitu doang. Nah selain kita dapat ini, kita juga dapat extra handnya nih, extra handnya yang tangan kebuka untuk tangan kirinya. Nah cuman sayangnya itu sama sekali nggak bisa diganti ya, karena saking seretnya nggak bisa digerakin, nggak bisa dicopot sama sekali. Daripada patah gue nggak jadi nih. Nah selanjutnya kita dapat stand base kayak gini. Nah kesimpulan untuk review kita kali ini, HG Gundam Dynamesh dari Hongli ini terlalu banyak minusnya nih, terlalu banyak kekecewaan gua nih, karena proses rakitnya itu sangat menyakitkan, nggak enjoy sama sekali. Kemudian detailingnya juga kurang, walaupun desainnya ini keren sih kalau misalkan menurut gua. Artikulasinya juga ya sangat terbatas. Kemudian ada beberapa join atau pergerakan yang tidak bisa sama sekali untuk digerakkan sama sekali. Dan gua sih sama sekali nggak merekomendasikan ini untuk kalian beli, gua enggak sama sekali. Nah daripada kalian mengeluarkan harganya 110.000 sampai 120 ribuan, mending kalian beli aslinya, yang dimana aslinya itu harganya 180 ribuan ya, 180 ribu ke atas lah. Cuman beda ya nggak nyampe 100 ribu, cuman beda 60 ribuan, 80 ribuan. Kalian udah bisa dapat aslinya yang punya kualitas jauh-jauh lebih bagus daripada ini. Itu aja review gua kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, kemudian share, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.